Ternyata apa respon masyarakat? Sebuah opini yang mengakar di dalam pikiran masyarakat, kepercayaan yang sudah tidak bisa ditawar oleh siapapun di dalam benak masyarakat, bahwa orang tersebut sudah dinilai sebagai pembohong, pengkhianat. Paling itu darahnya bukan darah, itu saus tomat. Pingsan, itu pura-pura pingsan. Karena apa? Karena sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kedua kalinya masyarakat dibohongi, rakyat dikhianati, kepercayaannya tidak dihargai. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya, kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, sahabat sebangsa setanah air, kaum muslimin, masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ada satu cerita. Kisah ini diceritakan oleh guru saya, diceritakan pula oleh orang tua saya. Berapa puluh tahun yang lalu, di sebuah desa, di mana masyarakatnya di sana mayoritas penggembala kambing. Di waktu siang yang bolong, ada seorang laki-laki yang berteriak-teriak minta tolong. Tolong, 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 ada harimau. Sontak waktu itu masyarakat turun semuanya ke kebun. Mereka mengajak yang lainnya untuk ikut menolong, kasihan. Mereka semuanya turun, menghampiri orang yang minta tolong tadi. Ternyata apa yang ditemukan di kebun, seorang laki-laki berdiri dan tidak ada apa-apa, tidak ada macan, tidak ada harimau. Satu kali dia dibohongi. Kemudian masyarakat beranjak pergi dengan penuh kekecewaan. Lalu suatu ketika, di waktu kemudian, seorang laki-laki itu tadi juga minta tolong kembali. Tolong, 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 ada harimau, ada harimau. Kedua kalinya, masyarakat masih mentolerir. Mereka turun berduyun-duyun ke sana. Gaduh, panik. Bahkan ada yang menyelamatkan kambingnya, takut diterkam oleh harimau. Kedua kalinya dia turun. Kedua kalinya tidak ada apa-apa. Kedua kalinya masyarakat dibohongi, rakyat dikhianati, kepercayaannya tidak dihargai. Nah, suatu waktu kemudian, seorang pemuda ini, laki-laki ini berteriak-teriak lagi minta tolong. Tolong, tolong, ada harimau, ada harimau. Ternyata apa respon masyarakat? Sebuah opini yang mengakar di dalam pikiran masyarakat, kepercayaan yang sudah tidak bisa ditawar oleh siapapun di dalam benak masyarakat, bahwa orang tersebut sudah dinilai sebagai pembohong, pengkhianat. Mereka diam saja. Mereka tidak turun. Kenapa? Kalaupun mereka turun, mereka tetap hanya sebatas ya basa-basi saja.
Dia membiarkan itu. Itu paling berbohong. Satu, kalau misalkan betul ada macan di bawah, maka orang akan mengira, oh itu paling cuman macan-macanan, dia suka acting. Betul. Kalau misalkan yang ketiga, si pemuda ini sampai berdarah-darah dan sampai betul-betul dia pingsan misalnya, maka apa yang akan disampaikan masyarakat? Paling itu darahnya bukan darah, itu saus tomat. Pingsan, itu pura-pura pingsan. Karena apa? Karena sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, apa yang saya maksud? Saya diminta untuk mengomentari berita-berita penusukan. Diminta mengomentari berita yang kemarin viral dan sampai saat ini mungkin gaduh. Kalau saya mengomentari hal ini, sikap saya seperti apa? Saya melihatnya satu, khabar atau berita yahtamilu sidqa wal kidhbah. Kabar itu bisa saja benar, bisa saja bohong. Dan yang kedua, saya melihat orang yang menusuk itu aman-aman saja, tidak lebam, tidak dikeroyok, bahkan sepertinya ya intinya tidak samalah dengan nasib anak-anak muda yang menuntut keadilan, kaum muslimin dalam aksi bela Islam, entah dalam 2122 menuntut keadilan. Mereka bonyok, lebam, darahnya ditumpahkan, bahkan tidak sedikit yang meninggal, dianiaya. Kemudian saya punya kesimpulan lagi. Kalau misalkan tokoh itu dicintai oleh masyarakat, ya namanya tokoh ya, kalau dicintai oleh masyarakat, masyarakat tidak akan tinggal diam ketika tokohnya itu dianiaya. Jangankan diamankan oleh aparat, dengan siapapun, masyarakat akan menerobos. Dia tidak akan terima. Tapi saya lihat tidak ada masyarakat yang Masya Allah. Begini lagi. Saya mempunyai opini semacam itu, mempunyai penilaian seperti itu, karena saya pernah diceritakan dari seorang alumni. Beliau orang tuanya santri. Cerita ke saya bahwa suatu ketika di Situbondo ada sebuah pengajian. Alumni saya ini orang Bondowoso. Ada seorang pemuda, dia ustadz, dia sedang melaksanakan kegiatan ceramah. Di panggung dia menjelek-jelekkan putranya seorang tokoh atau seorang guru, entah sengaja atau tidak sengaja. Yang pasti setelah itu turun dari panggung si ini tokoh tadi, pemuda tadi, ustadz tadi, itu dikeroyok, dipukul oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat cinta kepada putra guru sama tokoh. Ini disinggung saja, dijelekin saja, apalagi ditikam misalkan, wah habis, selesai. Nah, kembali kepada permintaan sahabat-sahabat untuk mengomentari soal ini, saya saat ini pilih diam saja. Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh di luar dari pengetahuan saya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Dan ini tidak terlalu penting buat saya. Saya lebih mau berkomentar tentang tokoh-tokoh yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh yang berusaha menyesatkan umat. Lebih mau itu. Soal ini apalagi saya tidak punya data. Karena prinsip saya, sampai kapanpun saya tidak akan pernah komentar kalau misalkan saya tidak punya data. Nah, ini satu kesimpulan bahwa saya lebih baik fokus aja sudah. Yuk bersama-sama, jangan terkecoh dengan berita ini dan itu, apalagi dongeng ini dan itu. Kita fokus dengan cara kita sendiri, bagaimana kita menyatukan umat, bagaimana kita menyatukan, mendamaikan, mensejahterakan, dan kita bersama-sama membangun NKRI ini dengan hati yang tulus,
kita jauhkan NKRI dari orang-orang pengkhianat dan orang-orang pembual dan orang-orang yang ingin meraup keuntungan secara pribadi di dalam tanah yang kita cintai ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.